Hello everyone, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian pada minggu kedua ini. Selamat datang kembali di JRC Online Service ini yang berfokus pada pertumbuhan iman Kristen dan menjadikan kita sebagai jembatan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Bagaimana rasanya setelah 10 hari menjalani tahun yang baru ini? Apakah semua tampak sama saja, biasa-biasa aja? Saya berdoa kiranya kita senantiasa bersemangat menjalani kehidupan ini apapun itu situasi dan tantangannya. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, yang memanggil kita berimpact kepada orang-orang sekitar kita. Itu sebabnya, mari kita naikkan syukur dan beribadah kepadanya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Arthur Chandra, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan bersemangat dalam melayani anak-anak muda. Saya mengundang kita semua dengan sikap yang penuh hormat datang beribadah kepada Tuhan. Tunjukkan rasa hormat kita kepadanya dengan berpakaian sopan dan rapi, serta berfokus kepadanya dalam ibadah online service ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita satu teduh sejenak. Angkatlah hati kita di hadapannya dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Oleh sebab itu, ingatlah selalu perintah Yesus. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Mari pada hari ini kita bersama-sama dengan gereja sepanjang abad. Kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rajakanlah Yesus, rajakanlah Yesus. Mari kita saat ini mau angkat suara kita, karena hanya Dialah yang patut kita puji dan kita sembah. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah, dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah, bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan
hanya di dalam Kristus saja kita telah diselamatkan. Hanya di dalam Kristus saja kita harus percaya. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita pujikan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in balance one. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami selama ini. Pada saat ini ketika kami berkumpul bersama beribadah di rumah kami masing-masing, kami berdoa ya Tuhan memohon berkat Tuhan yang besar di awal tahun ini. Kami rindu hidup kami berdampak bagi dunia. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman yang ada ini boleh kami renungkan, kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan, agar semua boleh mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat tahun baru tahun 2021.
Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman, khususnya yang ada di Joy Community, yang hari ini namanya sudah dibaptis ya, Joy Reform Community. Mantap sekali saudara. Saudara, hari ini kita berharap memiliki kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pada tahun yang ini, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang hidup yang berdampak. Firman Tuhan yang disampaikan pada minggu ini masih ada sambungannya dari yang kemarin yang disampaikan oleh penginjil David tentang the impacting life. Kenapa kita harus berimpact? Ya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa berimpact dan di mana kita bisa melakukan impact tersebut. Saudara, selama 1,5 tahun ini saya melayani di gereja yang ada di Jakarta, gereja BCS Central Park. Gereja yang isinya mayoritas anak-anak muda, milenial, dan generasi Z. Saudara, kalau saya melihat jemaat yang ada di sana, itu hidupnya itu kayaknya tuh keren-keren, saudara. Mereka ada yang memiliki profesi, misalnya sebagai seorang artis, seorang akuntan, foto model, ya. Kemudian ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi CEO juga di perusahaan yang besar. Ada juga yang menjadi IT programmer di perusahaan-perusahaan unicorn hari ini. Misalnya Tokopedia, JDID, dan lain-lain. Saudara, banyak yang bilang kalau hidup di Jakarta itu keras. Tapi sebenarnya itu bohong, saudara. Hidup di Jakarta itu keras sekali. Bukan cuma keras, tapi keras sekali. Jadi di balik segala bling-bling, segala kehidupan lifestyle dari jemaat dan orang-orang Jakarta yang kelihatannya instagramable, ada hal-hal yang kita tidak lihat. Saya melihat sendiri mereka berjuang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bangun pagi-pagi, pulang malam hari. Belum lagi kalau macet di jalanan, saudara. Kalau misalnya pulang sore, sampai rumah pun malam. Hidup mereka benar-benar keras. Ada anak muda yang di gereja saya ngomong ke saya, "Ko, hidup di Jakarta itu mesti hustle. Artinya kerja keras, jeli melihat peluang, cekatan. Gak bisa rebahan mulu." Saya setuju, saudara. Hidup di Jakarta mesti hustle. Dan saya pikir hidup dimanapun, kalau kita mau berhasil, kalau kita memiliki keinginan untuk diberkati Tuhan, kita mesti hustle, bekerja keras. Tetapi saudara, saya yakin juga bahwa hidup yang hustle, bekerja keras, itu nggak cukup. Jadi ketika saya misalnya mengajarkan kepada jemaat yang ada di gereja BCS Central Park, saya ngomong kepada mereka, you need not just to work harder, you need to work smarter. Work smarter, not just harder. Bekerjalah dengan cerdik. Apa yang saya maksudkan dengan bekerja dengan cerdik? Kamu mesti ngerti bagaimana kamu menjalani hidup dengan purpose dan power. Kamu hidupmu mesti punya tujuan. Dan kamu ngerti bagaimana cara mencapai tujuan itu dengan kuasa, dengan power yang ada dalam diri kamu. Saudara, purpose dan power ini akan menjadi booster yang akan mendorong kita maju di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil dan berdampak di dalam kehidupan. Berdampak di mana? Berdampak di mana saja, di mana Tuhan menempatkan kamu. So, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan ini, kita akan bedah satu persatu. Bagaimana kita bisa melihat purpose kita, tujuan hidup kita, dan kemudian power kita, di mana kuasa kita, dan juga di mana place kita, di mana tempat kita seharusnya berdampak. Saudara, yang pertama,
kita akan melihat what is your purpose? Apakah tujuan hidupmu? Saya tahu banyak sekali anak-anak muda hari ini yang hustle, kerja keras, motivasinya cari duit, banyak duit, itu yang penting dalam kehidupannya. Harapannya sih macam-macam. Mungkin harapannya ada yang one day saya pengen hidup kayak sultan. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang punya harapan yang lebih mulia. Saya pengen hidup mandiri. Saya pengen bisa membantu orang tua saya. Well, saudara, itu hal-hal yang baik sebenarnya. Tapi kalau hidupmu hanya itu saja, maka dangkal sekali hidupmu, sekalipun terlihat mulia. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memaksudkan hidup kita lebih dalam dan lebih bermakna daripada itu. Dalam teks yang tadi kita baca, dengan jelas dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik karena kita itu buatan Allah. Kata buatan Allah ini dalam bahasa Inggris dikatakan God's workmanship. Jadi dalam Alkitab bahasa Inggris lebih menjelaskan nuansa dengan jelas sekali bahwa kita itu bukan cuman God's made, tetapi kita itu God's workmanship. Apa sih artinya? Artinya seperti memiliki nuansa seni. Allah itu seperti seorang pelukis yang kemudian menciptakan karya seninya, yaitu kita. Satu persatu, dia mencurahkan hatinya, dia mencurahkan imajinasinya untuk membuat kita satu persatu. Dan ketika ia melihat kita semua, Tuhan itu begitu menikmati kita. Tuhan gak memproduksi kita secara massal, saudara. Dia gak memproduksi kita kayak batch di pabrik. Tetapi dia bikin kita special. One by one. Ketika Allah menciptakan kita, dan kemudian dia selesai menciptakan kita, dia melihat kita begitu unik, begitu indah. Ketika Allah selesai menciptakan kita, di dalam kitab Kejadian dikatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Bukan hanya baik, saudara, tetapi amat sangat baik. Ketika Allah melihat kita, dia melihat hasil karya seni yang begitu indah, begitu berharga, yang dia sebut sangat amat baik. Saudara, Allah itu seperti seorang pelukis yang setelah selesai membuat kita, menggambar kita, dia kemudian mundur. Dan setelah dia mundur, dia melihat kita. Dan dia ngomong sama kita masing-masing. Ganteng gitu. Cakep sekali anakku itu. Dan kemudian dia juga melihat yang di sana. Ayu loh anakku itu. Cantik kamu. Dia kemudian juga melihat yang di sana. Keren rambutnya ya. Dan dia juga melihat yang di sini. Sudah nggak ada rambutnya. Tapi tambah awesome, saudara. Saudara, Allah menciptakan kita begitu spesial. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita adalah masterpiece, mahakarya Allah yang unik, indah, dan berharga. Setelah Allah selesai melukis, ini saudara, dia memberikan kuas lukisnya kepada kita. Dan dia berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberikan purpose kepada kita. Allah memberikan tujuan hidup kepada kita. Apa itu? Apa sih yang dimaksud dengan menaklukkan bumi, menguasai bumi? Artinya, kita diminta oleh Allah. Bukan untuk mengeksploitasi, tetapi memanage, mengelola segala kekayaan yang ada di dunia ini. Kekayaan alam, kekayaan manusia, semuanya harus dikelola, dilakukan untuk melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. Saudara, resource kekayaan alam, resource kekayaan manusia, skill talenta yang kita miliki, itu mesti kita multiplikasi. Kita mesti distribusikan juga setelah
kita multiplikasi, supaya ini semua boleh menjadi berkat yang besar bagi seluruh ciptaan Tuhan. Kata menguasai bumi ini juga memiliki nuansa ketika kita bekerja, ketika kita melakukan, melayani Tuhan. Kita juga menciptakan budaya di dunia ini. Apa maksudnya menciptakan budaya? Kita memiliki satu kemampuan untuk mempengaruhi dunia ini dengan value kerajaan Allah. Kebajikan, keadilan, kedamaian, kasih setia. Sehingga melalui segala pekerjaan baik yang kita lakukan, nama Tuhan bisa dikenal. Ketika kebaikan Tuhan ini ditampilkan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan apapun yang kita kerjakan, maka nama Tuhan itu akan semakin dikenal oleh orang-orang yang belum mendengarkan Tuhan. Mereka akan lebih mengerti. So, kita bukan hanya ciptaan Tuhan yang unik, indah, dan berharga, tetapi juga berguna. Setiap orang memiliki kegunaannya masing-masing di mata Tuhan. Dan kegunaan itu begitu unik. Tidak ada satupun manusia yang tidak berguna di mata Tuhan. Sekalipun oleh manusia yang lain dilihat sepertinya tidak berguna. Saudara tentu masih ingat khotbah minggu lalu dari penginjil David tentang seorang anak dari pastor yang ada di Korea Selatan. Anak ini terlihat tidak berguna. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kemudian pastor ini merawatnya dengan baik, mengasihinya. Dan akhirnya pastor ini bisa melihat bahwa anak yang terlihat tidak berguna ternyata sangat berguna. Anak ini membuat pastor itu semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal cintanya Tuhan, dan hidup pastor ini dipakai dengan efektif untuk melayani banyak orang. Saudara, sebelum ayat 10, di ayat yang ke-8 dan ke-9, tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong. Saudara, kita melihat bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik kesalahan yang kita lakukan, tetapi benar-benar karena kasih anugerah Allah semata. Allah yang mengerjakan yang terbaik buat kita dan kita menerimanya. Tetapi, ketika Allah menyelamatkan kita, Dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi saudara, anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita bukan terutama untuk mengantar kita masuk ke surga, tetapi mengutus kita ke dunia, melayani dunia yang berada di dalam ketersesatan dan keterhilangan ini, agar mereka mengenal siapa Tuhan. Siapakah Tuhan yang baik itu? Siapakah Tuhan yang seharusnya kita sembah? Saudara, inilah tujuan hidup kita. Melakukan pekerjaan baik agar nama Tuhan dikenal, nama Tuhan disembah, ditinggikan. That's our purpose. Dan ketika kita menjalani kehidupan terlepas dari purpose ini, terlepas dari agenda Allah, desain Allah buat kita, maka yakin saudara, hidupmu akan berat, hidupmu akan crash, lemot, restart terus saudara. Kenapa? Karena kalian beroperasi di luar operating system yang sudah didesain Allah. Kita nggak bisa pakai dual operating system. Kadang-kadang cara berpikirnya pakai cara duniawi, cara kerjanya kadang-kadang kayak kita rohani, nggak bisa. Kita hanya bisa pakai satu operating system, yaitu operating system kerajaan Allah yang didesain buat kita. Saudara, jalanilah hidupmu dengan purpose yang benar.
melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, memuliakan nama Dia di dalam segala apa yang kita lakukan. Selanjutnya kita perlu mengerti bagaimana mengakses power, memiliki power untuk memenuhi purpose kita, untuk mencapai purpose kita. So, pertanyaan selanjutnya adalah, what is your power? Saudara, purpose dan power ini memiliki hubungan antara tujuan dan kuasa untuk mencapai tujuan. Tentu sangat berhubungan. Kalau tujuanmu benar, tapi kamu nggak punya kuasa, kamu nggak bisa mencapai tujuanmu. Sebaliknya, kalau purpose-mu salah, dan kamu punya semangat, punya tenaga, kuasa yang besar, maka hasilnya akan song, hasilnya kemana-mana, nggak jelas. Yang paling berat di dalam hidupmu adalah ketika kamu nggak menemukan purpose, kamu nggak menemukan maksud, tujuan hidup. Dan yang paling berat lagi adalah ketika kamu sudah nggak punya purpose yang jelas, kamu juga nggak memiliki kekuatan, kamu nggak memiliki power. Saudara, hidupmu itu kayak kanebo kering, saudara. Burn out, kaku, kering, nggak berdampak, nggak bisa dipakai. Saudara, tentu saudara tidak mau menjadi kanebo kering. Saya yakin, saudara pengen menjadi orang yang bisa berguna, berdampak. Maka dari itu, saudara, kita mesti memiliki purpose yang benar dan juga kuasa yang besar. Sehingga kalau ini digabungkan, wah, hasilnya mantap, bos. Engkau hidupmu sungguh-sungguh jadi berkat. Saudara, dalam bagian ini, dalam ayat ini tertulis bahwa pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan persiapan yang dikerjakan Allah tentunya dengan memberikan kita talenta, memberikan kita skill di dalam kehidupan ini. Dan skill, talenta setiap orang beragam, bermacam-macam. Ya, ada yang memiliki 1-2 talenta, ada yang memiliki lebih banyak lagi. Tetapi semuanya itu kita mesti bertanggung jawab pada Tuhan. Saudara ingat dengan perumpamaan talenta, bukan? Talenta, skill yang kita miliki, itu mesti kita kelola. Itu mesti kita multiplikasi. Kita kembangkan dan kemudian hasilnya kita distribusikan kepada banyak orang. Sehingga dunia ini benar-benar boleh mencicipi, menikmati berkat Tuhan melalui diri kita. Saudara, setiap daripada kita nantinya dituntut oleh Tuhan pertanggungjawaban. Tuhan akan minta hasil returnnya seperti apa. Dia minta dividennya. Kamu sudah ngapain aja dengan skill yang aku berikan? Sayangnya hari ini, saudara, banyak sekali orang yang berdoa, meminta kepada Tuhan supaya dia diberkati. Tetapi dia tidak mau mengelola berkat yang sudah diberikan Tuhan, yaitu skill yang dia miliki. Saudara, di gereja tempat saya melayani, saya mengenal seorang anak muda yang saya kagumi. Anak muda ini masih usia 20 tahun. Tetapi hidupnya sangat produktif. Hidupnya sangat energik. Sejak kecil, orang tuanya meminta dia untuk berlatih musik. Dan kemudian ketika ia menjadi remaja, masih sekolah minggu bahkan, dia menggunakan skill musiknya itu untuk melayani Tuhan. Dia mulai melayani Tuhan di sekolah minggu, kemudian melayani Tuhan di komisi remaja, dan kemudian di komisi umum. Apa yang dia lakukan dengan skillnya? Dia kembangkan itu. Dan ketika remaja, dia bisa memberikan les musik kepada anak-anak. Saudara, ia juga memiliki talenta berkomunikasi yang baik sekali. Dia menggunakan skill komunikasi yang excellent ini di dalam pelayanannya sebagai ketua komisi remaja. Dia juga menggunakan skill komunikasi ini untuk dia bikin konten YouTube. Dia bikin konten Instagram, dan seringkali dia juga endorse brand-brand fashion tertentu. Saudara,
yang lebih keren, dia juga punya usaha sendiri. Dia jualan jus online, ya, healthy press juice. Kenapa dia mau jualan ini? Karena dia sangat peduli dengan kesehatan. Badannya kekar, saudara. Wah, itu anak gym. Dan dia care sekali dengan banyak orang hari ini. Dia mengatakan hari ini orang-orang mesti punya imun tubuh yang baik supaya mereka terhindar dari virus, supaya mereka bisa kuat kalau kena virus. Saudara, saya juga melihat anak muda ini di tengah pandemi, di tengah banyak teman-temannya rebahan. Dia bangun jam 4 pagi. Dia naik motor ke pasar, saudara. Dia cari buah. Dia cari buah yang terbaik satu persatu. Saya nanya, ngapain sih kamu nggak berangkatnya agak siangan dikit gitu ya? Kok jam 4 pagi gitu? Kayak jamnya maling gitu ya, baru pulang kerja. Jam 4 pagi. Jadi dia mengatakan, gak bisa kok. Aku harus pagi buta cari buah. Supaya dapat buah yang terbaik. Siang dikit hilang tuh. Saudara, dia pulang ke rumah. Dia cuci buah itu satu persatu. Dan kemudian setelah dia cuci satu persatu, dia kemudian jus dan kemudian packing. Setelah itu ia kirim ke rumah-rumah naik motor, saudara. Ya kirim satu persatu. Usahanya kini sudah berkembang. Dia memiliki beberapa pegawai-pegawai yang bisa mengantar. Saudara, itu dia lakukan di tengah kesibukan dia kuliah loh, saudara. Kuliahnya di daerah Gading Serpong, kuliah di Prasmul, saudara. Itu jaraknya kira-kira 1 jaman kalau naik motor dari rumahnya. Anak muda ini menggunakan skill yang dipakai oleh Tuhan, dikembangkan, dimultiplikasi dia menjadi berkat. Banyak teman-temannya yang kemudian meneladani cara hidupnya. Saudara perhatikan, di dalam hidupmu, mana kekuatanmu? Apa talenta, skill yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu? Mungkin banyak, mungkin nggak banyak. Tapi kembangkan itu. Dan yang terpenting, saudara, yang terpenting adalah kamu menemukan siapa yang memberikan kamu kekuatan dalam hidupmu. Di dalam bagian ini dikatakan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sumber dari kekuatan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Jadi kita mesti connect dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita kekuatan. Connect seperti apa? Di dalam ayat yang kelima, di Efesus pasal 2 ini dikatakan demikian. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. So, kita mesti connect sama Tuhan dengan terus menyadari bahwa kita ini anaknya. Bahwa saya ini anaknya. Saya dikasihi Tuhan. Saya dicintai oleh Tuhan. Saudara, sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, sebelum dia sukses di dalam misinya, Allah Bapa yang di surga memberikan penerimaannya. Ketika ia dibaptis, terdengar suara Allah Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara, suara dari Allah Bapa di surga ini kembali terdengar sekali lagi. Ketika itu Tuhan Yesus sudah ada di hampir penghujung pelayanannya. Di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Allah Bapa di surga mengucapkan kalimat yang sama. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Saudara, penerimaan dari Allah Bapa di surga ini membuat Tuhan Yesus kuat menjalankan misinya ketika dia mesti mati di atas kayu salib.
penerimaan Allah Bapa yang ada di surga inilah saudara, yang seharusnya menjadi kekuatan di dalam diri kita. Ketika kita menerima kasih Bapa ini, kita benar-benar mesti mengalaminya. Kita mesti menghidupinya terus-menerus. Sebab kita pun dipanggil anaknya. Jadi hidup kita bukan digerakkan oleh kasih penerimaan dunia. Kasih penerimaan dunia yang seringkali hanya menerima kita kalau kita berhasil, tetapi menolak kita ketika kita gagal. Tetapi kasih penerimaan Bapa menerima kita. Apakah kita sedang baik atau tidak baik keadaannya. Ronald Rohner, seorang profesor psikologi, dia meneliti bahwa penerimaan orang tua kepada anak itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan karir, prestasinya ke depan. Kenapa? Karena ketika anak cukup kenyang, puas di dalam kasih orang tuanya, maka dia akan menjadi pribadi yang sehat. Sehat cara berpikirnya, sehat jiwanya. Saudara, saya tahu banyak dari saudara yang mendapatkan kasih yang besar dari orang tua masing-masing. Tapi saya juga ngerti ada saudara-saudara yang juga mengalami kekurangan kasih dari orang tua. Saudara, kita mesti ngerti bahwa orang tua kita pun berdosa. Dan seringkali juga mereka pernah mendapatkan penolakan di masa lalunya. Oleh karena itu saudara, kita mesti melihat dan mencari penerimaan kasih itu di dalam Allah Bapa yang di surga. Sehingga kita bisa menerima dan mengampuni orang tua kita. Dan dengan demikian juga kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Karena hidup kita diterima oleh Tuhan. Terlepas dari apakah kita saat ini orang yang sukses atau gagal. Saudara, saya tahu tahun kemarin banyak orang yang rontok. Banyak orang yang mimpinya hancur. Banyak orang yang gagal di tahun lalu. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Tuhan begitu mengasihimu dan meminta engkau untuk kuat di dalamnya. Jadikan setback tahun kemarin menjadi setup untuk tahun ini. Sehingga tahun ini engkau bisa get set and go. Saudara, inilah mesti kita hidupi dan kita sadari. Hidup yang diterima dan dikasihi oleh Bapa. Dan dengan demikian kita benar-benar bisa mengerti talenta yang Tuhan berikan dan kita melakukan talenta ini memultiplikasinya, mendistribusikannya dengan baik. So what is your power? Apa kekuatanmu? Anugerah Tuhan yang mempersiapkan kita dengan berkat, dengan skill, talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan terutama kekuatan kita ada di dalam kasih Bapa yang menerima kita. Saudara, oleh karena itu penuhilah hati dan pikiranmu bukan dengan kata-kata, kutipan-kutipan atau kisah-kisah inspirasi orang-orang yang sudah sukses. Oh, saya boleh-boleh aja sih kalau mau begitu. Tetapi setiap orang memiliki jalan hidupnya yang unik. Dan satu hal yang pasti yang bisa kita jadikan pegangan adalah kita mesti memperhatikan apa kata Tuhan sama kita. Kita mesti benar-benar hidup, kita benar-benar mengalami kasih Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Gumulkan itu, renungkan itu, hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Maka hidupmu akan memiliki kuasa yang besar. Saudara, yang terakhir, kita mesti tahu where is our place. Di mana tempat kita mestinya berdampak. Di ayat ini dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, kata hidup di dalamnya ini di dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan
berjalan. Melaku, saudara, berjalan. Apa sih maksudnya berjalan ini? Kita memiliki satu kehidupan di dalam jalan yang baru. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Di Efesus pasal 2 ayat 2 dijelaskan demikian. Dulu kita itu sudah mati oleh dosa-dosa kita. Jadi langkah kita dulu itu adalah langkah kematian. Langkah kita dulu, sesukses apapun, segagal apapun, itu adalah langkah yang membawa kita di dalam keberdosaan, kegagalan, dan kematian yang kekal. Tetapi di dalam Kristus Yesus, kita sekarang memiliki jalan yang baru. Kita bisa berjalan di jalan yang baru, jalan yang dipenuhi oleh berkat Tuhan yang melimpah. Berkat perkenanan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan, men-setting kehidupan kita sesuai, sinkron dengan kerajaan Allah. Saudara, saat ini kita punya hidup yang baru yang dimampukan untuk punya mindset, punya lifestyle yang sesuai dengan operating system kerajaan Allah. Ini kehidupan yang indah, saudara. Ini kehidupan yang benar-benar berada di dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Jadi di dalam kehidupan yang baru itu, di dalam jalan yang baru itu, kita menjadi orang-orang yang tidak berambisi naik ke atas. Tetapi kita akan menjadi orang yang santai, menjadi orang yang tahu siapa saya. Saya tahu saya adalah orang yang unik, berharga, dan berguna di mata Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang mengejar ambisi-ambisi duniawi, tetapi kita menjadi orang yang mengejar kepentingan kerajaan Allah. Ini kehidupan yang gagah, saudara. Ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berdampak. Saudara, yang saya khawatirkan adalah dari dulu sampai sekarang hidupmu tidak berubah. Dulu ambisimu dipenuhi oleh kedagingan, keduniawian. Sekarang nggak ada bedanya, sama aja. Bedanya cuman ya kamu tambah gede, ya kamu tambah tua, kamu tambah jenggotan, ya tetap ke gereja ya tetap lah, ya tetap beribadah online tetap. Tapi hidupmu, mindsetmu, lifestylemu sama aja. Dulu engkau sombong, sekarang masih. Dulu engkau minderan, sekarang masih juga. Engkau mudah iri hati, masih. Kau suka nyinyir, sama. Jadi saudara, saya mau kita semua merenungkan dengan sungguh-sungguh. Yes, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tetapi benarkah anugerah Tuhan itu benar-benar sudah kamu terima? Karena keselamatan itu diikuti oleh pekerjaan baik. Keselamatan tidak pernah berdiri sendiri. Ketika anugerah keselamatan itu diterima, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kata berjalan ini, itu maksudnya our daily life. Kehidupan kita sehari-hari, 24/7. Totalitas kehidupan kita. Di seluruh area kehidupan kita ini, kita mesti berdampak bagi Tuhan, bagi sesama. Inilah tempat kita melayani, tempat kita melakukan pekerjaan baik. Saudara, secara garis besar, kita bisa melihat bahwa seluruh area kehidupan kita berada di dalam yang namanya, yang pertama, daily work. Dan kemudian yang kedua, relational work. Dan kemudian yang ketiga, ministry work. Daily work adalah aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bekerja, apakah kita kuliah, atau menjadi ibu rumah tangga. Dan kemudian relational work adalah kehidupan kita di dalam berelasi sehari-hari. Apakah kita berelasi dengan orang tua kita, berelasi dengan pacar kita, berelasi dengan teman kita, sahabat kita. Kalau yang berkeluarga, berelasi dengan anak dan istrinya. Dan tentu saja, ini termasuk di dalam kehidupan sosial media kita. Dan kemudian,
Ministry work adalah pekerjaan kita di dalam bentuk pelayanan. Apakah kita di gereja, menjadi pengurus di Joy Reform Community, apakah bekerja melayani di multimedia, menjadi majelis, anything, atau juga sesuatu hal yang kita lakukan, kita melayani Tuhan di luar gereja. Misalnya kita datang ke panti asuhan, kita memberikan sesuatu kepada mereka, ya. Atau mungkin sesimpel kalian memberikan tips ya kepada GoFood, Gojek. Saudara, di semua area kehidupan ini Tuhan mau kita berkarya, berdampak. Bukan hanya cuma di gereja, saudara. Seluruh area kehidupan kita itu milik Tuhan. Tidak ada sejengkal pun di dalam kehidupan kita yang kita berhak semau-maunya. Saudara, sebelum Matthew, anak saya, berangkat studi ke US, saya tanya kepada dia, Matthew, ngapain sih kamu kok pengen sekali studi di US? Di sana lebih besar tantangannya. Kamu harus struggle sungguh-sungguh ketika di sana. Lalu dia mengatakan demikian, Pak, aku hidupku gak mau sia-sia. I want to make an impact. Aku mau hidupku berdampak. I want to glorify God's name. Aku mau memuliakan nama Tuhan. Itu tujuanku. Saudara, saya bersyukur hari ini bisa melihat Matthew bertumbuh, semakin mengenal dan bergantung sama Tuhan. Di sana ia harus berjuang ekstra keras di dalam studinya. Teman-teman yang kenal Matthew tahu bahwa dia mesti berjuang ekstra keras di dalam studinya karena keterbatasan visual, keterbatasan matanya yang hanya bisa melihat kira-kira 20 cm. Tetapi Tuhan memberkati apa yang dia lakukan. Hasilnya amat baik. Dan di tengah kesibukannya, ia juga bekerja di kantin sekolah. Di kantin sekolah, ia membantu mengelap meja, mempersiapkan makanan untuk para mahasiswa. Dan dia bersuka cita. Dia mendapatkan hasil di situ, dan dia senang sekali bisa mensupport kebutuhan biaya hidupnya. Waktu Natal kemarin, ada seorang anak muda yang chat ke mamanya Matthew. Ternyata ini temannya Matthew. Muda ini kemudian mengucapkan selamat Natal. Dan dia mengatakan bahwa dia sahabatnya Matthew. Dan dia bersyukur kalau dia memiliki sahabat seperti Matthew yang bisa mendengarkan keluh kesahnya ketika dia lagi down. Saudara, saya juga tahu di sana ada beberapa mahasiswa yang bunuh diri, suicide. Ini sebuah fenomena yang cukup umum terjadi di US, mungkin juga di Indonesia. Anak-anak muda yang depresi, anak-anak muda yang mungkin merasa kesepian. Matthew memberikan dirinya untuk mendengarkan sahabat-sahabatnya yang ada di sana. Dan temannya ini berkata, Matthew menjadi berkat ketika dia hadir di tengah-tengah teman-temannya, memberikan kehangatan dan kekuatan. Saudara, melalui kesaksian ini, saya mau kalian mengerti bahwa ada tangan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menopang anak-anaknya untuk kita semua sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan menjadi berkat besar. Tuhan bisa memakai kalian, dan Dia pasti akan memakai kalian, karena Dia sudah memberikan berkatnya yang besar kepada diri kalian. Dan kita benar-benar percaya, saudara, kalau doa orang yang percaya ini benar-benar berkuasa besar. Tadi saya membahas tentang power, ingat kan? Kuasa yang kita miliki ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam segala pergumulanmu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Battle in your prayer. Berdoalah kepada Tuhan apa yang jadi pergumulanmu.
Dan berbicaralah, sampaikanlah hal itu, pergumulanmu kepada orang-orang yang kamu percaya. Saudara, sampai saat ini ada teman-teman saya yang mendoakan Matthew. Ada juga jemaat yang ada di Jakarta yang mendoakan Matthew secara khusus. Dan saya yakin ada orang-orang yang mau berdoa buat kalian, mau memperhatikan dan mengasihi kalian. Reach out, berserulah, berbicaralah. Saudara, terkadang pekerjaan pelayanan kita sesimpel ngopi bersama seorang teman yang baru putus cinta. Kadang pekerjaan kita juga mungkin di dalam pekerjaan dagang, apa yang kita lakukan itu mesti harus cengli bahasanya ya. Kita mesti punya integritas. Jangan banting harga membunuh pesaing-pesaingmu. Kita juga mungkin bisa melakukannya dengan berjalan extra mile, berjuang dengan lebih keras ketika engkau bekerja di perusahaan. Atau mungkin ketika saat ini, hari-hari ini, kamu dikirimin link video 19 detik yang viral itu. Kamu bisa langsung delete. Dan jangan share. Ya. Jangan bilang ke teman-temanmu, mana yang lebih panjang durasinya. Saudara, hidupmu dipakai Tuhan. Kalau kamu mau hidupmu dipakai Tuhan, kuduskanlah hidupmu. Kalau engkau membuat konten di dalam sosial media, pikirkan baik-baik. Apakah caption dan fotonya itu membangun? Atau justru cuman buat pansos sebenarnya? Kita juga bisa melakukan pekerjaan baik ini ketika kita berbicara dengan sopan kepada orang tua. Ketika orang tua kita mengajak untuk family time, kita mau melakukannya dengan bersukacita. Atau juga mungkin kita bisa melakukannya ketika kita bicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tutur kata kita menyenangkan dan baik dan sopan. Itu hidup yang ciamik, saudara. Hidup yang berdampak. Ayo saudara, jadikan nama Tuhan semakin dikenal, semakin ditinggikan, semakin disembah melalui kehidupan kita yang berdampak. Melalui kehidupan kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Gali, kembangkan talentamu, multiplikasikan. Bagikan apa yang kamu miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Lakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebaik mungkin di seluruh area kehidupanmu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Let's work smarter, not just harder. Miliki purpose yang benar, power yang besar, dan memakai purpose dan power itu untuk berdampak di tempat manapun kamu berada. So, let's hustle and be smarter. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu ini di mana kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu hidup kami sungguh boleh dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu hidup kami berdampak ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini berilah kami roh yang rela untuk melayani Tuhan. Hati yang rela untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, ketika kami telah selesai merenungkan firman Tuhan dan mau menutup ibadah ini, kami memohonkan berkat yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Kami memohonkan supaya kiranya Allah yang begitu penuh dengan kasih, suara Allah Bapa yang di surga yang berkata kepada kami semua, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Pada saat ini ya Tuhan, perkenananmu lah yang kami mohonkan. Allah yang memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami damai sejahtera. Diberkatilah semua anak Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya kami semua boleh hidup di dalam jalan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.